Ya, pada materi ke-6 ini kita mengambil judul Kepemimpinan Pemerintahan Desa. Ini review dari ruang lingkup konsentrasi administrasi pemerintahan desa. Bahwa administrasi pemerintahan desa terdiri dari organisasi pemerintah desa, organisasi pemerintah desa sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian juga manajemen pemerintahan desa. Ada beberapa yang sudah kita pelajari ya, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen aset desa. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas kepemimpinan pemerintahan desa, kemudian yang terakhir kita akan bahas nanti komunikasi sebagai inti dari hubungan antar manusia dengan pengambilan keputusan. Ini jika para mahasiswa ingin lebih mendalam terkait dengan materi atau mata kuliah administrasi pemerintahan desa ini, saya berikan ruang lingkup yang bisa dipelajari ya, dari mulai organisasi pemerintahan desa, manajemen, kepemimpinan, pengambilan keputusan, hubungan antar manusia. Coba karena waktunya terbatas, hanya 6 pertemuan, maka hanya beberapa yang bisa kita bahas. Ya, kembali ke materi kita, kepemimpinan pemerintahan desa. Dengan satuan acara pembelajaran, kita ingin memahami bersama pengertian kepemimpinan pemerintahan. Kemudian ada istilah pimpinan desa dan pemimpin desa. Yang ketiga, gaya dan teknik kepemimpinan pemerintahan desa. Yang keempat, aktivitas kepemimpinan kepala desa. Sebagai prolog bahwa gejala kepemimpinan itu sebenarnya ada di mana saja. Sekalipun itu di dunia hewan ya, kita sering mendengar ada raja hutan. Di dunia hiburan kita sering mendengar ada raja dangdut, ratu dangdut ya. Itu menunjukkan adanya fenomena dipimpin dan fenomena memimpin dan dipimpin. Di kelompok lain juga ada istilah geng ya, pemimpin kelompok. Kemudian juga ada kepala suku, ada komandan, ada kepala, dan sebagainya. Ini adalah gejala-gejala kepemimpinan, di mana ada pihak yang memimpin dan ada pihak yang dipimpin. Meskipun pada pertemuan kita ini ya, bicara kepemimpinan adalah bicara kepemimpinan manusia. Ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Nah, istilah kepemimpinan adalah menunjukkan bahwa dalam suatu komunitas selalu ada satu orang yang lebih dari orang di sekitarnya. Itulah yang disebut dengan pemimpin. Nah, pemimpin ini adalah inti dari administrasi ya, sebagaimana kita pernah uraikan di pertemuan yang lalu ya. Bahwa administrasi adalah kerjasama 2 orang atau lebih dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dan menurut salah satu teori ya, bahwa pekerjaan administrasi, administrator atau top manager dalam menggerakkan organisasinya, salah satu intinya adalah kepemimpinan. Nah, kemudian pengertian kepemimpinan. Jadi kepemimpin itu dalam bahasa Inggrisnya adalah leadership.
Berasal dari kata pimpin, itu lead, yang artinya bimbing atau tuntun. Kemudian memimpin atau leader, yang artinya membimbing atau menuntun. Kata bendanya adalah pimpin atau leader. Lead ya. Kemudian pemimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin atau orang yang membimbing atau menuntun. Jadi leadership, kemudian menjadi lead, kemudian memimpin. Nah, kemudian pengertian menurut salah seorang ahli ya, kepemimpinan adalah sebagai hubungan di mana seorang pemimpin mempengaruhi orang lain untuk mau bekerja sama, melaksanakan tugas-tugas yang saling berkaitan guna mencapai tujuan yang diinginkan pemimpin dan atau kelompok. Jadi tugas utama seorang pemimpin ya di garis bawahi adalah mempengaruhi orang. Mempengaruhi orang yang dipimpin agar orang yang dipimpin itu mau bekerja sama. Tentunya secara sukarela atau ikhlas. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas. Tugas-tugas atau tujuan organisasi. Ini mengulang saja ya, kepemimpinan itu leadership, to lead, pimpin, bimbing atau tuntun, memimpin atau to lead, membimbing dan menuntun, orangnya disebut dengan leader. Leader adalah orang yang berfungsi memimpin atau orang yang membimbing atau menuntun. Dalam istilah kamus, memimpin itu mengetuai, mengepalai, memenangkan paling banyak, memandu, melatih, supaya dapat mengerjakan sendiri. Kepemimpinan berarti perihal memimpin atau cara memimpin. Nah, sesuai dengan judul ya, kepemimpinan pemerintahan desa, kita ingin mengingatkan lagi pengertian pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah pemerintahan desa. Yang kedua, kita mengenal istilah pemerintah desa. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. Nama lain itu tergantung kepada kabupaten atau daerah masing-masing. Tidak semua di Indonesia ini istilah kepala desa itu tidak semua daerah menggunakan istilah kepala desa. Jadi pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Nah, kemudian selain pemerintah desa yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat atau tugas-tugas pemerintahan desa adalah yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain. Tiap daerah mungkin berbeda. Yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Inilah yang dalam Trias Politika disebut dengan lembaga legislatif. Jadi kalau di pusat itu DPR, di kabupaten provinsi ya, itu adalah DPRD. Jadi di desa pun ada lembaga sebagai wakil dari penduduk desa yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa. Dua lembaga inilah ya, dua lembaga. Pertama adalah lembaga pemerintah desa dan lembaga Badan Permusyawaratan Desa yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa. Di mana Badan Permusyawaratan Desa itu fungsinya adalah fungsi legislasi, fungsi aspirasi, dan fungsi pengawasan. Sedangkan pemerintahan desa, fungsi dalam melaksanakan pemerintahan desa adalah melaksanakan tugas-tugas atau kegiatan di bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat, maupun bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Itu pemerintahan desa. Kemudian, apa yang dimaksud dengan kepemimpinan pemerintahan desa? Tadi pengertian kepemimpinan sudah, pemerintahan desa juga sudah, maka kita ingin gabung untuk memberikan pengertian tentang kepemimpinan pemerintahan desa. Kepemimpinan pemerintahan desa yaitu proses mempengaruhi yang dilakukan oleh pemimpin desa kepada masyarakat desa, pemimpin desa kepada perangkat desa, artinya kepala desa kepada perangkat desa, itu memimpin organisasi pemerintah desa, dan lembaga kemasyarakatan desa guna mencapai visi dan misi desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, pengertian ini lebih kepada fungsi kepemimpinan, fungsi eksekutif, kepemimpinan kepala desa. Itu dari dua kata, kepemimpinan dan pemerintahan desa, kita gabung menjadi kepemimpinan pemerintahan desa. Jadi intinya adalah proses mempengaruhi antara yang memimpin, jadi kepala desa itu memimpin organisasi pemerintah desa, memimpin perangkat desa, dan memimpin masyarakat. Masyarakat biasanya tergabung dalam namanya lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga kemasyarakatan desa itu seperti ya, lembaga pemberdayaan masyarakat, Karang Taruna, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dan sebagainya. Jadi intinya adalah kepemimpinan desa adalah proses mempengaruhi antara pemimpin desa untuk mempengaruhi masyarakat agar masyarakat mau bersama-sama melaksanakan visi dan misi desa di kegiatan-kegiatan desa, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian ada perbedaan antara kepemimpinan dengan manajemen. Kepemimpinan itu leadership, manajemen itu manager. Kepemimpinan itu leadership, saya ulangi ya, orang yang memimpin itu disebut leader, manajemen yang memimpinnya disebut manager. Manajer kelas atas atau top manager disebut dengan administrator. Apa bedanya kepemimpinan dengan manajemen? Kepemimpinan itu adalah kemampuan individu. Manajer atau manajemen
itu berupa sistem atau mekanisme kerja. Jadi lebih formal. Kepemimpinan lebih kemampuan individu. Yang kedua, kepemimpinan merupakan kualitas hubungan atau interaksi antara si pemimpin dan pengikut dalam situasi tertentu, pengaruh terhadap pengikut. Jadi lebih mengutamakan wibawa, kualitas hubungan. Sedangkan manajemen adalah fungsi status atau wewenang, menekankan pada wewenang yang ada. Bahasa ekstrimnya menekankan pada kekuasaan. Jadi apabila kekuasaannya hilang, maka manajer sudah tidak mempunyai lagi hak untuk menggerakkan bawahannya. Jadi lebih kepada fungsi status atau wewenang. Yang ketiga, kepemimpinan menggunakan sumber yang ada dalam dirinya, kemampuan dan kesanggupan untuk mencapai tujuan. Sedangkan manajemen ini mengerahkan dana dan daya, fund and force, yang ada di dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, kepemimpinan ini lebih kepada kemampuan pribadi, tetapi manajer ini lebih mengandalkan dana dan daya. Kemudian yang keempat, kepemimpinan lebih kepada tujuan pribadi, manajer itu lebih kepada tujuan organisasi. Oleh karena itu ada pernyataan bahwa setiap pimpinan atau manajer itu belum tentu pemimpin. Demikian juga setiap pemimpin belum tentu manajer, pimpinan. Tetapi pimpinan yang baik selain sebagai pimpinan atau manajer diharapkan juga menjadi pemimpin. Tidak hanya formalnya saja sebagai pimpinan, tetapi yang bersangkutan mampu untuk menggerakkan orang lain sesuai dengan kemampuannya. Nah, itulah perbedaan antara leadership dengan manajemen. Perbedaan antara leader dengan manajer. Oh, yang kelima, yang keenam, yang kelima, kepemimpinan lebih kepada hubungan personal. Karena kemampuan pribadi, sedangkan manajer atau manajemen lebih ke hubungan dinas atau impersonal. Selanjutnya, beda antara pemimpin dan kepala. Jadi, pemimpin adalah pemimpin, kepala adalah pimpinan. Nah, apa bedanya kepala dengan pemimpin? Yang pertama, kepala diangkat oleh kekuasaan atau instansi tertentu, biasanya dengan surat keputusan, dan telah diatur pola tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Sedangkan pemimpin dipilih oleh pengikut atau anak buah atau diangkat oleh suatu kekuasaan, akan tetapi disertai penerimaan baik dan pengakuan oleh pengikut atau anak buahnya. Oleh karena itu, kepala belum tentu pemimpin. Yang sebaiknya kepala itu pemimpin. Dia mendapatkan SK, tetapi dia juga diikuti atau diterima oleh anak buahnya. Kemudian yang kedua, seorang kepala lebih mengandalkan kekuasaan yang berasal dari atau berdasarkan pada kekuatan peraturan serta kekuatan atasannya. Sedangkan seorang pemimpin lebih mengandalkan kewibawaan yang berlandaskan kepada kepercayaan para pengikut anak buah terhadapnya. Nah, kepala adalah seorang
kepala berarti sebagai penguasa. Kepala adalah seorang penguasa, tapi pemimpin berperan sebagai pencetus ide-ide organisasi, penggerak, pengarah, dan sebagai koordinator. Jadi pemimpin lebih kepada kemampuan pribadinya, sedangkan kepala lebih kemampuan atas nama kekuasaan atau atas nama pimpinan yang lebih atas. Nah, selanjutnya pemimpin seorang pemimpin selain bertanggung jawab terhadap atasannya dan pihak ketiga juga terhadap anak buahnya atau pengikut. Sedangkan kepala adalah seorang kepala bertanggung jawab terhadap atasannya dan pihak ketiga, akan tetapi tidak bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Kemudian seorang pemimpin adalah sebagian dari pengikut atau anak buah, oleh karena ia diterima sebaik dan diikuti oleh mereka. Seorang kepala senantiasa merupakan bagian dari satu organisasi di samping anak buah. Jadi seorang kepala itu terdapat jarak, tapi seorang pemimpin nyaris tidak ada jarak antara pemimpin dengan anak buah. Nah, apabila kita terapkan dalam kepemimpinan pemerintah desa, pemimpin adalah pemimpin desa, kepala adalah kepala desa. Maka yang paling baik adalah seorang kepala desa juga sebagai pemimpin desa. Jika seorang kepala desa bukan pemimpin desa, maka seorang kepala desa dalam melaksanakan tugasnya tidak diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, kepala desa harus sebagai kepala atau pimpinan, juga harus sebagai pemimpin. Selanjutnya, saya sampaikan ini ya, perbedaan bos dengan pemimpin. Seorang bos menciptakan rasa takut dalam diri anak buahnya. Seorang pemimpin membangun kepercayaan. Karena seorang pemimpin sebenarnya banyak yang mengawasi, termasuk juga anak buahnya. Nah, seorang bos mengatakan saya, tetapi seorang pemimpin mengatakan kita. Seorang bos tahu bagaimana pekerjaan harus dilakukan, tetapi seorang pemimpin tahu bagaimana suatu karir harus ditempa. Jadi pemimpin lebih kepada mendidik anak buah. Tapi seorang bos lebih bagaimana memerintah. Seorang bos mengandalkan kekuasaan, seorang pemimpin mengandalkan kerjasama. Seorang bos menyetir, tapi seorang pemimpin memimpin. Seorang bos lebih banyak menyalahkan, seorang pemimpin menyelesaikan masalah dan memperbaiki masalah. Nah, seorang bos menguasai 10% tanpa kerja bermasalah. Seorang pemimpin menguasai 90% tenaga kerja yang kooperatif. Seorang bos menyebabkan dendam bertumbuh karena otoriternya, tapi seorang pemimpin memupuk antusiasme yang bertumbuh. Seorang bos menyebabkan pekerjaan menjemukan. Seorang pemimpin menyebabkan pekerjaan menyenangkan atau menarik. Seorang bos melihat masalah sebagai musibah.
yang akan menghancurkan perusahaan, sedangkan seorang pemimpin melihat masalah sebagai kesempatan yang dapat diatasi staf yang bersatu padu. Seorang pemimpin melihat masalah sudah tadi sebagai kesempatan yang dapat diatasi staf yang bersatu padu dan berubah menjadi pertumbuhan. Itu perbedaan antara pemimpin dengan bos. Dalam uraian tadi, sebenarnya bos lebih ekstrim dari seorang manajer. Bos lebih kepada pribadi, tetapi pribadi yang punya kekuasaan. Seorang bos berkata pergi, tetapi seorang pemimpin ini lebih sopan. Ayo pergi. Ya, begitu ya tentang perbedaan antara manajer dengan pemimpin dan perbedaan antara bos dengan pemimpin. Selanjutnya, pengertian gaya kepemimpinan bahwa di dalam memimpin itu harus ada gaya. Dan setiap kepemimpinan tentu berbeda-beda cara memimpinnya. Itulah yang disebut dengan gaya kepemimpinan. Apa itu gaya? Menurut kamus, gaya adalah sikap atau gerakan, irama dan lagu, atau ragam, atau gerak-gerik. Di gaya kepemimpinan adalah sikap atau gerakan cara memimpin. Gaya kepemimpinan atau leadership style adalah bagaimana pemimpin menjalankan tugas kepemimpinannya. Misalnya gaya apa yang dipakai dalam merencanakan, merumuskan, dan menyampaikan perintah-perintah, ajakan-ajakan kepada yang diperintah. Setiap pemimpin akan mempunyai gaya yang berbeda. Gaya kepemimpinan atau leadership style yaitu cara memimpin, membawa diri sebagai pemimpin, cara ia berlaga, dan tampil menggunakan kekuasaannya. Nah, salah satu pendapat menyatakan bahwa gaya kepemimpinan itu ada dua. Yang pertama, gaya kepemimpinan dengan orientasi tugas atau task oriented. Yang kedua, gaya kepemimpinan dengan orientasi karyawan atau employee oriented. Gaya kepemimpinan dengan orientasi tugas bahwa seorang pemimpin lebih menekankan kepada tugas tanpa memperhatikan kesejahteraan karyawan. Jadi yang lebih dipentingkan bagi seorang pemimpin dengan gaya orientasi tugas, yang penting target tercapai. Nah, sedangkan gaya kepemimpinan dengan orientasi karyawan, jadi seorang pemimpin lebih mengutamakan kesejahteraan, lebih memperhatikan anggota daripada tugasnya. Dalam konteks pemerintahan desa, gaya orientasi tugas biasanya seorang kepala desa lebih menekankan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh perangkat desa atau lebih menekankan kepada kewajiban masyarakat daripada memberikan haknya kepada masyarakat. Masyarakat ya diwajibkan untuk membayar pajak,
Masyarakat diwajibkan untuk bergotong royong, tetapi pada sisi lain dari pimpinan desanya tidak memberikan timbal balik. Sedangkan gaya orientasi dalam konteks pemerintahan desa, orientasi karyawan, bahwa seorang kepala desa lebih banyak memberikan kesejahteraan kepada perangkat desa maupun kepada masyarakat. Meskipun masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya. Nah ini ya, dua gaya ini sebenarnya bisa terjadi di desa dalam kepemimpinan kepala desa. Nah selanjutnya kita mengenal 3 gaya kepemimpinan menurut Sastrodiningrat. 3 gaya kepemimpinan itu adalah yang pertama pemimpin otoriter atau gaya otoriter. Yang kedua adalah gaya demokrasi. Yang ketiga adalah gaya bebas. Gaya otoriter, ciri-cirinya adalah semua kebijaksanaan ditentukan oleh pimpinan. Dalam konteks pemerintahan desa, semua program desa ditentukan oleh kepala desa tanpa masukan atau musyawarah dari masyarakat. Yang kedua, langkah kegiatan teknis ditentukan oleh pimpinan pada saat-saat tertentu, sehingga biasanya langkah-langkah berikutnya tidak ada kepastian. Nah ini terjadi di desa, apabila menggunakan gaya otoriter, maka semua pekerjaan teknis dilakukan oleh kepala desa atau mungkin oleh keluarganya. Ini disebut dengan gaya otoriter. Nah kemudian yang ketiga, pimpinan mendiktekan tugas-tugas khusus dan para anggota adalah pelaksananya. Ciri yang keempat dari gaya otoriter, pimpinan cenderung untuk mencela atau memuji secara personal dan tetap menjauhkan diri dari kegiatan kelompok kecuali dalam hal berdemonstrasi. Ini adalah ciri-ciri gaya otoriter. Nah, kemudian gaya demokrasi dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, semua kebijaksanaan dibahas dan ditentukan bersama oleh kelompok dengan dorongan dan dibantu pimpinan. Dalam konteks pemerintahan desa, gaya demokrasi dilaksanakan oleh kepala